Ya, Dek, maafin Mama ya karena mungkin itu dari Mama gitu kan. Iya. Ya udah kata suami, ya udahlah, orang namanya penyakit kita kan nggak tahu, yang penting kita sehat. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa kembali di channel Langkah Eljon. Nah, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bugar, selalu prima ya. Karena kita tahu sekarang masih dalam masa pandemi COVID ya. Tapi mudah-mudahan itu semua segera berlalu ya. Nah, berbicara tentang COVID, saya kedatangan narasumber perempuan, terus nggak tahu nih udah nikah atau misalkan udah punya anak atau masih jomblo, nggak tahu ya. Nanti kita coba-coba tanya lagi. Langsung aja, Suster Reni Setiawati, Eskep Nurse. Halo Sus. Halo Kak. Ya, Sus, tadi kan bilang ya, kita kan sekarang masih dalam masa pandemi COVID nih ya Sus ya. Jadi harus tetap sehat lah ya. Iya. Jadi biar jauh lah dari virus-virus itu ya. Betul. Nah Sus, sebelum kita membahas nih Sus lebih lanjut, bisa dikenalkan mungkin lulusan mana atau seperti apa? Silahkan Sus. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawati. Saya lulusan dari Stikes Bakti Kencana Bandung, tahun lulusnya tahun 2017. Saya sudah menikah ya, dan sudah punya anak satu ternyata ya teman-teman. Berarti para jomblo, aduh sabar ya. Oke, silakan Sus. Saya sekarang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Iya, baik. Nah, Sus, ini kan tadi saya membacakan ya gelarnya Eskep Nurse. Jadi awalnya sekolah jurusan keperawatan. Ya. Lalu untuk nurse-nya ada pendidikan lagi atau bagaimana? Ya, betul. Dulu kan kalau dulu kan perawat itu sampai D3 ya. Oh, apalagi gitu. Cuma sampai namanya apa sih, saya lupa. Pokoknya yang dulu-dulu itu saya emang sekarang itu ditekankan di setiap rumah sakit itu tuh sarjana keperawatan. Okay. Pertamanya itu kan dari sarjana keperawatan dilanjut ke nurse-nya. Okay. Itu ada sekolah lagi teh. Oh, sekolah lagi. Berapa lama tuh sekolah? 1 tahun sih kalau ke nurse-nya. Kan dari sarjana cuma 4 tahun ya. Okay. Biasanya dari setiap universitas sekarang dari sarjana langsung ke nurse. Jadi dipaketin lah. Jadi kurang lebih kita kuliah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi memang harus ya? Iya, diharuskan. Dan yang sekarang di rumah sakit pun ya di lapangan ditekankan untuk Eskep Nurse. Oh gitu. Nah, Suster Reni, tadi kan perjalanan pendidikan ya seperti itu. Nah, terus kenapa sih Sus tertarik gitu untuk memilih profesi sebagai perawat? Awalnya saya emang dari dulu itu cita-cita saya. Oh ya. gitu. Iya, betul. Ternyata ya mungkin sudah jalannya dan orang tua saya menyekolahkan cita-cita saya juga. Awalnya saya cuma lihat seragamnya dari saya SMP tuh. Ih mah bagus ya seragamnya putih-putih. Nanti aku mau sekolah jadi perawat lah. Ya udah kok kamu sekolah yang benar. Akhirnya ya saya disekolahin lah. Jadi sekarang ini jadi perawat gitu. Gitu. Iya, ini kali ya enak dilihat kali ya perawat ya pakai seragam kan. gitu. Iya. Ternyata. Nah, lebih lanjut nih Sus. Pekerjaan perawat itu seperti apa sih? Kan sekarang nih Suster bekerja di salah satu rumah sakit ya. Nah, pekerjaan perawat itu seperti apa? Sama nggak sih kayak dokter gitu? Oh, tentu beda ya. Oke. Kalau perawat itu fokus ke asuhan keperawatannya. Jadi misalnya pasiennya sakit ya kita bantu ADL-nya lah. Apa tuh ADL? ADL itu kebutuhan. Misalnya dia kan kalau mau ke kamar mandi kita bantu lah gitu kan. Terus kita juga membantu
Kalau misalnya dia nggak bisa apa, kan kalau dokter itu mengobati, kita sebagai perawat memotivasi pasien itu untuk tidak memikirkan penyakitnya. Gitu ya, merawat juga gitu ya. Iya. Nah, ini dari dulu nih saya pengen tahu sih. Jadi kan kalau misalkan yang suka apa namanya yang infus tuh, itu tuh perawat juga kan ya? Iya. Nah, kalau misalkan titik-titik untuk ngeinfus tuh di mana aja sih, Sus? Titik-titiknya sih banyak ya. Kita fokusnya ke vena. Kita nyari vena sih sebenarnya. Gitu. Kadang saya kan masih awal-awal tuh perawatnya, jadi nggak, paling yang dewasa saya pahamnya. Tapi kan kalau ke anak kita harus lebih teliti lagi, dan itu skill sih sama pengalaman. Emang beda ya. Jadi ada penanganannya beda ya. Gitu. Nah, jadi tadi titiknya itu ada di tangan, kayak gitu ya. Tangan. Nah, terus di mana lagi? Kalau misalkan ada kan tuh, misalkan, aduh nggak bisa nih di sini, harus di mana lagi tuh? Naik lagi ke sini. Oh, naik lagi ke di sini ya? Juga ada di kaki. Kalau emang di tangan dua-duanya sudah habis tuh, kadang kan namanya pasien kan bergerak-gerak, otomatis kan namanya ada cairan di sini. Terus tersumbat juga, bengkak, kita pindah lagi sampai di kaki ada. Sampai di kaki? Iya, anak-anak itu kebanyakannya di kaki. Oh gitu, sampai di kaki. Kalau udah di kaki udah tuh ya, nggak ada lagi. Ada sih CVC itu namanya, di vena di jugularis di sini. Itu saking sudah tidak ada aksesnya, dan itu pun yang memasangnya bukan kita perawat, ada dokter khusus, dokter anestesi. Oh iya. Aduh, ini ya jadi agak-agak gimana gitu tuh. Kalau karena gini, Sus, saya udah pernah ngalamin tuh anak saya, tapi ya udah aku nggak mau bahas lagi udah. Nah, Sus, jadi kalau untuk perawat nih, bisa nggak sih dia buka praktek gitu, kayak dokter kan buka praktek. Nah, kalau untuk perawat bisa nggak tuh buka praktek? Kalau sarjana keperawatan itu boleh sih kita buka praktek. Tapi kita buka prakteknya bukan mengobati ya, kita jatuhnya ke home care. Oh, ke home care. Pasien-pasien diabetes kan ya, itu kan perlu jangka panjang tuh. Ya. Pasien-pasien home care-nya itu jadi perawatan luka kita kayak gitu. Jadi memang boleh ya buka praktek gitu ya. Boleh. Terus kayak home care seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang sakit butuh diinfus gitu bisa? Bisa. Oh, bisa. Iya. Jadi karena kan kita sudah punya, yang penting kita udah punya STR, surat tanda registrasi. Oh, jadi ya intinya jadi kan kalau dulu kan mikirnya kalau jadi perawat cuma bantu doang gitu ya. Ternyata memang pembantu dokter kan ya dulu. Ternyata memang bisa buka praktek ya. Bisa. Nah, Sus, selanjutnya nih, tadi sih emang udah dibahas ya, kayak penanganan berbeda untuk dewasa dan anak ya. Kalau misalkan gimana tuh cara penanganannya kalau untuk dewasa gimana gitu, kalau untuk anak gimana, dan kendalanya ada nggak gitu? Kalau anak pasti ada ya Kak ya. Banyak lah masalahnya anak itu. Kadang anaknya yang rewel, ibunya kan, suster anak saya nangis terus lah. Kita kan nggak tahu ya, namanya kan ibunya yang bisa nenangin, dia mungkin itu dari infusnya. Kadang kan terus infusnya macet sedikit. Kadang kan kalau misalnya diinfus di tangan, otomatis dia bergerak-gerak kan, infusnya nggak netes. Orang tuanya kita harus lebih lebih telaten lagi lah ke anak-anak gitu. Dan kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua sih. Perannya sebenarnya lebih utamanya di orang tua. Kita cuma membantu buat masukin obatnya. Gitu. Kalau untuk anak ya, jadi memang orang tua juga harus ikut andil lah gitu ya. Jadi sama jangan hanya ngandelin suster mungkin seperti itu ya. Nah, itu untuk anak, Sus. Kalau untuk dewasa, Sus, kalau dewasa sih penanganannya sama aja sih ya, karena saya dirawat inap bukan di intensive care. Karena kan kalau di ICU itu penanganannya lebih khusus lagi. Kalau dirawat inap kan selalu ada pendamping gitu kan. Jadi ya kita biasa aja ngerawatnya, nggak ada yang lebih khusus. Paling yang lebih khususnya yang lansia-lansia seperti itu. Nah, Sus, nih sekarang nih kan masih zamannya COVID ya. Jadi saya juga agak gimana gitu ya kalau ngomongin soal COVID nih tuh. Nah, Sus, pernah nggak sih, Sus, ada pengalaman nggak sih nanganin
pasien COVID gitu? Banyak pengalaman saya dan membuat saya nggak akan pernah saya lupakan. Oh gitu. Nah sebelum kita ke pengalamannya itu, cara penanganan ke pasien COVID itu seperti apa? Sus, kan pasti beda ya sama pasien-pasien yang biasa gitu. Cara penanganan pasien COVID itu kita harus pakai APD lengkap ya Teh ya. Oh iya. Karena kan namanya orang aja takut dengar COVID, apalagi kita loh, kita langsung terjun langsung ke pasiennya. Garda terdepan ya, gitu ya. Betul sekali. Ya kita harus pakai APD yang lengkap, apalagi kalau misalnya pasiennya sudah jelek di kita rujuk ke rumah sakit lain, harus lebih ekstra lagi kan. Oh iya. Oh jadi memang harus sangat hati-hati ya. Iya, jadi betul. Ya gitulah namanya virus ya, nggak terlihat gitu. Nah terus kalau untuk gejala-gejalanya Sus, yang pernah lihat gitu, yang ringan itu gimana, yang sedang, yang berat gitu gejala-gejala? Kalau yang ringannya itu dia yang tidak punya komorbid. Komorbid itu tidak ada penyakit penyerta ya Teh, seperti ada hipertensi, ada gula, kayak gitu. Itu gejala ringannya seperti kayak cuma mual, muntah, kayak gitu doang sih. Kita ya rawat, kita biasa aja. Ya itu yang ringan ya. Yang ringan. Yang sedangnya dia kalau misalnya udah ada sesek tuh, dia mulai sesek. Saturasi oksigennya kan kita kalau misalnya orang isoman, kita harus ini kan harus wajib punya saturasi oksigen itu di rumah. Alat itu ya? Iya, alat itu kan. Kalau di rumah sakit kita yang cek kan setiap 4 jam sekali. Itu yang sedangnya itu ya dengan oksigen kayak gitu. Kalau yang beratnya itu dia sudah lansia, tambah dia punya penyakit penyerta, terus ditambah ada sesek juga, itulah yang kita harus ekstra. Oh gitu ya. Jadi memang pekerjaan perawat tuh ya gimana ya, dikatain berat ya, apalagi zamannya COVID sekarang ini. Iya. Nah itu Sus, kalau untuk dokternya memang terjun juga? Iya, dokternya juga terjun. Tapi cuma kalau dokter spesialisnya cuma sekali doang kan. Yang sering kontaknya itu ya kita perawat, karena kalau misalnya pasien COVID itu nggak boleh ditunggu ya Kak ya. Karena kita harus, jadi semuanya kalau dia BAB, kalau dia pipis, karena dia nggak bisa ke kamar mandi ya otomatis siapa lagi sih kita. Iya, gitu. Perawat ya. Betul, sampai satu shift itu kadang kalau dia nggak pakai selang pipis ya, kita ganti satu shift itu kan 7 jam, 4 sampai 5 kali lah kita ganti. Terus ketambah karena teman kita juga tumbang kebanyakan kan, waktu pas puncak-puncaknya itu kan Juli ya. Teman kita banyak yang tumbang, pasien masuk keluar masuk banyak. Ya kita lah capek gitu loh. Tapi ya emang itu sudah jadi pekerjaan saya sih ya. Iya. Nah itu sekaligus suka dukanya mungkin ya Sus ya. Betul. Jadi dilema mungkin Sus, gimana sih itu ya namanya? Betul banget. Itu sangat-sangat dilema buat saya ya, karena saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, apalagi anak saya masih kecil. Kalau pulang ke rumah ya saya usahakan, meskipun misalnya saya dinas sore tuh pulang jam 10 ya saya usahakan mandi di rumah sakit dulu. Setelah mandi di rumah sakit kita pulang ya mandi lagi, karena kan kita nggak mau ya, kita itu tujuan kita menolong loh. Tambah nanti kalau kita pulang kita kan nggak tahu virus itu masih nempel ke kita atau enggak, karena memang nggak terlihat itu ya. Iya betul. Makanya ya akhirnya ya kita juga isoman sih, sampai isoman juga Kak. Saya itu gitu. Juli itu kita kan lagi puncak-puncaknya ya. Pasien saya banyak tuh. Saya keluar, mungkin ya imun suami saya, imun anak saya turun kan. Saya PCR lah, karena kita emang perawat itu seminggu sekali itu diwajibkan buat PCR. Oh gitu. Jadi biar ketahuan ya gitu ketahuan. Ya. Ternyata saya positif. Suster pernah juga? Iya, saya pernah positif. Saya positif, suami saya suruh swab juga, akhirnya dia positif. Ya kita satu rumah lah, saya anggap anak saya positif aja ya, karena kontak erat banget. Iya, betul. Ya, 1 minggu seberapa hari ya saya isoman? 14 hari lah kita isoman.
saya ngerasa bersalah kan, ya Allah ini dari saya atau bukan ya, kita nggak tahu ya dari siapa kan. Karena memang ngerasanya kita yang bawa Iya, ya, kita yang ya kerja betul, ya. kita Iya. yang kerja. Saya sampai ya Dek maafin mama ya karena mungkin itu dari mama gitu kan. Iya. Ya udah kata suami saya, ya udahlah orang namanya penyakit kita kan nggak tahu, yang penting kita sehat. Oh iya. Ya, akhirnya kita udah dinyatakan 14 hari, saya swab lagi, suami saya swab lagi, negatif lah akhirnya itu. Iya, Kita semua. akhirnya ya. Tapi Iya. tapi dari itu semua perjalanannya itu gimana ya? Jadi ada rasa apa sih? Ya sedih Iya ya. betul, sangat sedih banget itu. Ya Apalagi mungkin kalau ke anak marah saya. juga ya, Iya. gitu ya, karena ini dari mana sih kita kan Iya, nggak tahu ya Sus betul. ya. Nah gitu, jadi apa namanya? Ya saya juga sih ngerasa. Ya ambil mudahan Iya, dijauhkan ya gitu. Betul. Cuma jadi merasa kan keluarga saya juga ada yang terpapar ya Iya. gitu, sempat gitu ya pernah terpapar, dan teman-teman saya juga yang dekat, yang teman saya yang jauh gitu ada juga yang terpapar. Jadi rasanya haru, sedih gitu ya, sosial mungkin Suster Reni juga yang pernah mengalami ya karena gitu. Dia mau keluar rumah juga kayaknya sekarang aduh mikir-mikir lagi, tapi kebutuhan juga ya harus keluar rumah gitu ya Sus ya. Jadinya dilema, benar-benar dilema ya Sus. Dilema. Nah ini lebih lanjut nih ya Sus ya, kalau untuk COVID ini ya Sus. Jadi memang sebetulnya waktu dulu Suster Reni menangani pasien gitu ya, memang ada obat khusus nggak sih yang dikasih dokter gitu ke pasiennya, yang setahu Suster Reni tahu gitu? Kalau obat khusus sih dari kita belum ada menyatakan itu khusus buat pasien COVID. Tapi dokter itu ngasih obat antivirusnya saja. Itu ada obat antivirusnya, sekali minum itu dia 3 tablet. Itu saya sudah merasakan gak enak banget minum obat itu ya, bikin ulu hati kita sakit. Pantas aja ya pas saya pertama sebelum saya terkena COVID itu, ngapain sih, padahal udah dikasih obat anti mual, dikasih obat ini tapi aja tetap mual. Ternyata yang saya alamin sendiri tuh, saya kan isoman ya, dikasih obat antivirus itu 1 hari itu minum 2 kali. Tapi 1 hari itu 3 tablet, berarti ke 1 hari itu 6 tablet kita minum kan. Ya itu membuat emang gak enak sih, tapi alhamdulillah sih cepet juga. Iya alhamdulillah ya, karena kan kita aja kalau misalkan sakit biasa gitu ya maksudnya sakit yang ringan-ringan gitu ya, bukan COVID kan makan obat aja udah ya Allah udah harus makan obat lagi gitu ya, apalagi yang COVID. Nah Sus, tentang pekerjaan Suster nih ya, untuk menangani pasien gitu, pernah nggak Sus ada misalkan ada pihak keluarga gitu ya yang menyalahkan perawat gitu, kayak kok kayak gini sih merawatnya atau bagaimana gitu? Komplain lah ya, seperti komplain. Banyak sih pasien-pasien komplain seperti itu. Ini pasien yang mana sih Kak? COVID atau boleh yang mana? Yang mana coba? Ada banyak sih sebenarnya, itu tergantung kitanya juga sih ya. Tapi kadang pasien itu udah kita bantu, kita gantiin pampers lah segalanya, tapi pasien itu kadang, kenapa sih ibu saya nggak sembuh gitu loh, obat apa sih yang nggak dikasih gini. Ya kita pendekatan lagi sih, terlebihnya kalau perawat itu trust kepada keluarga sama pasiennya. Pendekatan lah kita edukasi ulang lah, Bu ini tuh sebenarnya kayak gini gitu. Oke, ya jadi memang peran perawat gitu ya di di penanganan untuk pasien, kalau menurut saya nih sangat ini ya. Jadi kan kalau misalkan ya memang lah dokter juga gitu ya, tapi kan dokter mungkin ada waktunya untuk visit ya gitu. Betul. Tapi kan kalau perawat memang 24 jam ya kita, gitu. Jadi tolonglah gitu ya, mungkin ya ke sobat Langkah Eljon semua. Jadi tapi ya amit-amit ya, jangan ya sampai ada yang sakit gitu ya. Tapi ya ginilah, peran perawat memang sangat terdepan mungkin gitu ya. Betul. Gitu kalau untuk di rumah sakit gitu ya. Nah,
perawat itu hanya di salah satu di rumah sakit atau ada di kayak puskesmas kayak gitu-gitu nggak sih kalau kerjanya sih. gitu? Di puskesmas banyak perawat, enggak sih, kebanyakan di puskesmas itu bidan ya, tahu saya gitu. sih. Kalau perawat itu kebanyakan ya di rumah sakit, paling juga di klinik-klinik 24 jam, yang kebanyakan klinik yang rawat inapnya ada kan ya? Oh iya, rawat sekarang ya inap. yang. Terus paling juga kalau emang mereka nggak mau diperawat, namanya di rumah sakit kan ada shiftnya ya, pagi, siang, malam itu harus ada itu perawatan. Kalau misalnya di home care itu cuma ada panggilan doang gitu. Kadang kan kalau yang home care apalagi di kota-kota besar itu home care-nya ada tuh misalnya orang kaya ya, orang kaya keluarganya sakit stroke. Namanya stroke kan jangka panjang ya perawatannya. Ya mungkin itu bisa sama perawat gitu ya. Betul. Nah, Sus, saya jadi ke ini ya, ke apa namanya? Kan untuk pasien COVID nih. Kan pasien COVID itu lebih ke sebetulnya mungkin mental ya. Jadi kan kalau dia udah tahu dia terpapar gitu ya. Nah, untuk mentalnya apa ada dari perawat gitu yang memotivasi gitu, karena kan memang tidak bisa standby kan kita ya di sana gitu. Gimana tuh cara memotivasinya, karena kan memang kalau COVID aduh susah banget ya ininya tuh gimana tuh Sus? Iya, paling ya kita motivasi. Kadang kan mereka ada tuh, saya pernah menemuin suami istri pasiennya itu. Istrinya sama suaminya itu gejalanya berat dua-duanya. Oh gitu. Istrinya ada jantung kalau nggak salah. Suaminya ada gula. Mereka itu tahu mereka dirawat gitu loh. Salah satunya mereka suster, tapi nggak satu kamar kan. Emang karena kita lagi full, suaminya itu yang pakai monitor, pakai alat bantunya kan. Kalau COVID itu dibantu khusus ya, ada alat napasnya itu ada khusus sampai HFNC itu namanya. Itu udah pakai kayak gitu. Suaminya istrinya di ruangan biasa tapi emang perawatannya yang khusus juga. Suaminya nanya, "Suster, gimana sih istri saya?" Padahal istrinya udah kita rujuk kan. Anaknya bilang, "Sus, jangan dibilangin ke bapak saya kalau misalnya ibunya udah dirujuk." Oke, kita hargain lah ya, karena kan itu hak privasi pasien juga kan. Ya kita udah, "Pak, udah Bapak nggak usah mikirin ibu, yang penting kita sehat masing-masing, nanti di rumah kita bareng lagi." Saya bilang kayak gitu. Terus ya kita sering motivasi lah, kalau dia nggak mau makan, "Yuk Bapak mau sembuh nggak? Kita suapin ya Pak." Gitu. Sampai kita suapin, pokoknya kita motivasi lah. Oh iya, jadi memang aduh benar-benar ya seorang perawat tuh ya mikirin pasien, ya mikirin keluarga juga ya sekali, gitu. Jadinya memang proteksinya harus ekstra ya, jadi gitu Kak. Ya kalau misalkan nggak terlalu protek diri, bawa ke rumahnya gimana sekali, gitu ya. Nah Sus, ada nggak Sus tips gitu, saran untuk Sobat Langkah Eljon nih dimanapun berada, tipsnya untuk apa namanya jauh-jauh lah dari virus ini gitu tuh, gimana tuh caranya tuh Sus? Ini sih 6 langkah cuci tangan ya. Kita harus, pokoknya kita dimanapun kita harus cuci tangan. Terus bawa hand sanitizer, harus jaga jarak mungkin ya kayak kita ya. Gitu. Jangan lupa harus rutin gak sih itu yang kayak di swab gitu, antigen atau gimana tuh? Sebenarnya sih itu dibilang harus rutin sih enggak ya. Tapi tergantung juga sih, kalau menurut saya ya alangkah lebih baik lah sebelum kita terkena ya kita di swab aja gitu. Swab antigen kan sekarang sudah turun ya harganya, lumayan terjangkau lah oleh masyarakat. Oke. Nah Sus, terakhir Sus, ada pengalaman paling berkesan nggak Sus? Jadi selama bekerja sebagai perawat, pengalaman berkesan yang memang nggak bisa dilupain gitu, gimana? Ada sih pengalaman yang saya nggak akan pernah lupain ya.
selama saya merawat pasien COVID, terutama pasien COVID sih, menurut saya itu pasien-pasien istimewa ya. Karena ada tuh salah satu pasien saya, dia sudah kayak saya katakan sampai 2 hari 3 hari pun klinisnya bakal turun tuh, bakal gimana tuh maksudnya? Jadi kan dia udah pakai alat bantu yang sangat kuat kan. Terus menurut saya itu bakal nurun lah, gimana ya, jelek lah itu kondisi pasien sangat jelek gitu. Saturasi, memburuk lah gitu ya. Memburuk. Saturasi oksigennya sudah mulai turun ya. Tapi kita semangatin kan, Bu, semangat Bu, kita harus bisa. Bukan ibu aja yang sembuh loh, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit itu 1 bulan. 1 bulan. Dari dia pakai HFNC, dari pakai yang bantuannya alat bantu gitu ya. Alat bantu sampai dia pakai NRM sampai turun, sampai akhirnya dia sudah tidak pakai oksigen. Semangat ibu itu sih balik lagi ke pasiennya ya. Semangatnya dia sangat tinggi, motivasi dari keluarga sangat tinggi, dari kita juga dimotivasi karena dia pengen sembuh. Akhirnya dia pulang tuh. Pulangnya di saya. Dia bilang, "Suster, nanti kalau saya sesek gimana ya? Ibu kan sudah dikasih tahu ya sama dokternya, ibu pakai di rumah harus dia oksigen, dia alat bantu, saturasi. Nanti kalau saturasi ibu di 90, ibu langsung pakai oksigen." Kita edukasi lah edukasi di rumah. Akhirnya dia pulang, dia minta nomor handphone. Alasannya untuk dia apa ya? Dia nanya-nanya kali. Nanya karena nanti kan rumah suster dekat ya, kita kan sambil kita ganti pampers, kita ini kan kita ngobrol gitu kan, nggak mungkin kita ganti pampers diem-diem gitu kan. Kita gak ngobrol sampai kayak gitu. Dia pulang, ibunya telepon, kirain saya dia gejalanya timbul lagi ya. Dia telepon, "Rumah suster di mana?" Rumah saya kasih tahu kan gitu. Akhirnya mereka datanglah satu keluarga ke rumah saya. Dia bilang, "Terima kasih suster udah membantu saya." Sampai saya terharu, "Bu, dengan ibu sembuh aja saya udah bahagia loh, Bu. Saya tahu kondisi ibu dari ibu datang sampai ibu pulang. Saya senang banget," kata saya. Itu yang nggak pernah saya lupakan. Ibu itu dia semangatnya sangat tinggi banget. Mudah-mudahan ibunya nonton ya, Bu. Jadi ini loh suster yang merawat ibu nih gitu. Tapi ya itulah kebanggaan ya, Sus. Betul. Jadi kita bangga sebagai yang merawat gitu ya, yang merawat pasiennya yang dari memang dinyatakan kritis hampir ada ya gitu. Tapi sekarang udah ya alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan kita juga berharapnya semua udah membaik ya, Sus ya. Amin. Jadi nggak kayak diberitakan sekarang udah katanya naik lagi yang betul. Yang varian Omikron ya. Aduh, dengernya aja kan udah nggak mau denger sih sebenarnya saya itu. Tapi kan mudah-mudahan ini juga untuk mengedukasi yang nonton ya, Sus ya. Jadi pengalamannya Suster Reni menangani pasien gitu ya pasien yang bukan COVID atau yang pasien COVID juga. Tapi Sus sekarang masih ada nih menangani gitu pasien COVID? Untuk saat ini sih di rumah sakit saya belum sih ya. Ada yang positif, tapi ya kalau misalnya gejalanya berat kita rujuk gitu. Langsung dirujuk ya. Kalau gejalanya ringan seperti batuk pilek itu kita sarankan untuk isoman, karena kan kalau sudah divaksin 2 kali itu gejalanya nggak akan separah yang belum pernah divaksin kan. Iya, apalagi sekarang harus booster ya. Ada disarankan dari pemerintah booster. Nah, Sus, terima kasih nih Sus waktunya. Jadi ya udah meluangkan waktu untuk untuk sharing ya, Sus ya. Jadi pengalamannya gimana sih sebagai perawat gitu, jadi menangani pasien lah yang dewasa, yang anak ya, Sus ya, seperti tadi. Nah, untuk sobat Langkah Eljon nih semua di rumah dimanapun kalian berada, pokoknya harus tetap jaga imun ya, Sus ya, gitu ya. Bagaimana aja caranya agar kita sehat gitu ya, tapi tetap yang positif gitu ya. Jadi
minum vitamin mungkin gitu ya, Iya, Sus ya. betul. Ya minum vitamin, harus selalu menyempatkan olahraga mungkin seperti itu, walaupun hanya jalan kaki, itu sih yang saya tahu ya. Jadi betul itu. gitu. Ya makanan yang bergizi mungkin ya, Iya. Sus. Jadi jangan, tidak harus yang mahal-mahal Iya, ya. betul. Jadi yang 4 sehat penting 5 sempurna. nah itu yang bergizi gitu. Jadi harus tetap sehat, harus tetap bugar ya, prima, jagalah itu kesehatan, karena memang sehat itu sangat mahal ya untuk sekarang itu. Nah itulah Sobat Eljon, Sobat Langkah Eljon semua, bincang-bincang saya dengan Suster Reni. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk saat-saat ini ya, Sus ya, dalam masa pandemi ini gitu ya, pandemi COVID-19 ini gitu. Tapi semoga cepat berlalu. Amin ya. Semangat untuk para suster ya. Jadi harus selalu semangat pokoknya, karena kan garda terdepan ya, Sus ya. Pokoknya untuk para suster, untuk para perawat ya, dimanapun kalian bekerja, semangat. Jadi kita masyarakat, kita warga gitu ya, warga Indonesia nih, Republik Indonesia, memberikan semangat untuk para perawat ya gitu. Jadi jangan kendor ya, Sus ya, jangan kendor nih, ini semangatnya ya. Oke lah, baik. Terima kasih Sus, sekali lagi terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.